Kan begitu ya. Berarti di sini terjadi dialog antara si Ferdinand, kemudian pikirannya, kemudian hatinya. Jadi ada 3 di sini. Kalau dia ke sekolah, kalau dia belajar, kenapa pikirannya sama hatinya nggak diajak? Dalam satu tubuh bisa berantem seperti itu. Ya nih, kalau dia ke gereja nih, dia membawa apa di sana? Versi pikirannya atau versi hatinya? Saya sendiri baru nyimak dari dia. Ada orang beragama mengimani Tuhan, tapi antara pikiran dan hatinya berbeda. Pikirannya mengatakan lemah, hatinya mengatakan kuat. Atau misalnya Anda sudah mengaku sebagai mualaf, katanya mualaf dari tahun 2017. Tapi antara pikiran dan hati Anda nggak sinkron. Terus mau ke masjid, mau sholat. Pas giliran mau sujud, Allahu Akbar begitu, mau sujud, tiba-tiba pikiran Anda menolak. Oh, jangan sujud, Tuhanmu lemah. Terus kata hati, oh tidak, Tuhanmu kuat. Kan begitu. Akhirnya bukan sujud, tapi malah jungkir balik. Ini apa-apaan coba? Kebayang nggak? بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Millah Ibrahim Channel yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas mereview tentang viralnya cuitan dari Ferdinand Hutahian tentang Allahku, Allahmu, Allahku kuat, Allahmu lemah. Kurang lebih seperti itu, dan ini dia cuitannya. Ya, lewat akun Ferdinand Hutahian di Twitter @ferdinandhayan3, dia mengatakan, kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Ya, tentu latar belakangnya kita ngerti ya, ini dan sasarannya kemana. Tapi kemudian setelah cuitannya ini menjadi viral, menjadi trending dan disoroti oleh banyak pihak, konon informasinya langsung dihapus oleh si Ferdinand. Tapi tentu saja seperti biasa, walaupun sudah dihapus, kalau sudah terlanjur masuk ke ranah publik, ke jagat media sosial, mohon maaf, walaupun sudah dihapus tetap saja bisa menyebar kemana-mana karena sudah di screenshot dan disebarluaskan kemana-mana tanpa bisa terkendali, apalagi dihapus. Oleh sebab itu, ini sudah menjadi barang bukti untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum, dan sudah ada pihak yang melaporkan, salah satunya adalah Ketua KNPI. Nah, kita tunggu seperti apa proses selanjutnya. Nah, sekarang sahabat, mari kita ulas. Nah, materi kita ulas. Sebelum kita mendengarkan apa pembelaannya si Ferdinand, mari kita analisis dari kalimat yang dia sampaikan ini. Nah, yang pertama, dia mengatakan bahwa kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah harus dibela. Oke, sampai di sini dia menunjukkan kasihan sekali Allahmu. Berarti bukan Allah ini yang dimaksud, dia tentu bukan Tuhan, bukan sembahan yang diimani oleh si Ferdinand Hutahian. Nah, jadi pertanyaan, lantas si Ferdinand Hutahian ini agama yang dia anut atau keyakinan yang dipilih itu apa? Kalau dilihat dari kata-katanya, menunjukkan bahwa dia seorang Kristiani. Karena dia menggunakan kata Allahku, Allahmu, dalam Islam tidak ada. Kalau di terjemahan
Bible atau Alkitab dalam bahasa Indonesia, itu kita bisa melihat kata Allahku Allahmu. Seperti di kitab seperti di Matius pasal 27 ayat ke-46, di situ ada tertulis Eli Eli lama sabachthani. Diterjemahkan, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Kan begitu ya. Nah, itu ada di terjemahan Alkitab. Sedangkan dalam Al-Quran itu tidak ada. Dan dalam Islam tentu tidak mungkin menemukan kata Allahku Allahmu. Karena Allah itu adalah nama Tuhan, Sang Pencipta, yang diimani, yang disembah oleh kaum muslimin. Ya, kalau mengatakan bahwa Tuhanku atau ilahku itu benar. Karena itu adalah predikat atau jabatan. Sama seperti presidenku, presidenmu, presiden kita, boleh. Tapi nggak mungkin mengatakan Jokowiku, Jokowimu, Jokowi kita. Itu nggak sesuai, karena Pak Jokowi itu adalah nama, sedangkan presiden itu adalah predikat atau jabatan. Jadi dari pilihan kata yang dia dipakai oleh si Ferdinand Huttaheyan menunjukkan bahwa dia seorang Kristiani. Tapi dia juga mengaku sebagai mualaf katanya sejak 2017. Yang jadi pertanyaan, apakah dia tetap menista? Jelas saja tetap menista. Karena di situ menggunakan kata ALLAH yang notabene-nya itu adalah nama Tuhan. Bukan sembarangan dipakai, ya. Tidak pakai imbuhan. Di situ dia menggunakan kata Allahku Allahmu, jelas tidak mungkin seorang muslim menggunakan kata-kata seperti itu. Ya. Berikutnya, kalau benar dia adalah seorang mualaf, sudah masuk Islam dari 2017, maka kata mu di sini jelas yang diserang adalah yang tidak seiman dengan dia. Berarti yang bukan muslim. Artinya apa? Kristen. Karena di Hindu, di Buddha, Konghucu nggak ada kata Allah. Yang ada hanya di terjemahan Alkitab. Jadi, kalau dia mau mengaku sebagai seorang muslim maupun mengaku sebagai seorang Kristen, sama-sama kena. Kalau dia seorang muslim, maka Allahmu di situ yang diserang adalah yang di luar Islam, sedangkan kalau dia masih Kristen, yang diserang adalah Islam. Jadi maju kena, mundur kena, kasihan sekali dia. Ya, jadi nggak ada lepas-lepasnya si Ferdinand Huttaheyan. Hal yang ketiga, apapun keyakinan dia tetap dalam masalah. Karena yang disoal bukan keyakinan dia, tetapi soal apa yang dia publikasikan di berandanya, di Twitter, di media publik. Yang disiarkan dengan sengaja. Itu yang disoal. Jadi Pak Ferdinand, mau Anda seorang Kristiani atau Anda sudah mualaf, tetap Anda dalam masalah soal cuitan di media sosial ini. Kemudian di sini selanjutnya dia mengatakan, kalau Allahku sih Allahku luar biasa. Kalau aku sih Allahku luar biasa. Luar biasa. Maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Oke. Nah, sini Allahmu berarti bukan yang seagama dengan Ferdinand Huttaheyan. Sedangkan Allahku yang dimaksud adalah Tuhan yang disembah oleh Ferdinand Huttaheyan. Jadi sini cukup jelas. Sudah cukup jelas dan sangat-sangat jelas sekali. Ya, karena di sini menggunakan kata Allah. Kalau yang nggak menggunakan kata Allah atau menggunakan idiom-idiom lain, silahkan. Nggak masalah. Tapi di sini ada ALLAH yang ini udah dipastikan adalah domain Muslim, maka wajar kalau kemudian dilaporkan sebagai penistaan agama. Oke, sampai di situ dari kesimpulan kita sementara. Kita berhak untuk berpendapat, boleh dibantah silakan, tetapi kita punya hak menilai ini karena sudah dilempar ke publik. Kalau ditempel di kamarnya, kita nggak punya hak untuk
membahas, tapi karena sudah disampaikan ke media sosial yang notabene-nya media publik, maka kita punya hak untuk mengomentari, menilai, dan berpendapat. Oke, sekarang kita dengarkan apa pembelaan dia setelah cuitannya ini viral di mana-mana dan dikomentari oleh banyak pihak. Coba kita simak. Sahabat, selamat pagi. Saya ingin mengklarifikasi tentang riuhnya dan ramainya cuitan saya kemarin yang memang setelah itu saya tidak bisa memantau media sosial karena ada kesibukan yang tak bisa saya tinggal. Namun demikian, yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Oke, kita stop dulu sementara. Dia tadi mengatakan bahwa tidak menyasar pihak tertentu, kelompok tertentu, ya, agama tertentu, tidak. Menurut dia. Tetapi ingat, di situ pertama, dia menggunakan kata Allah yang itu bukan miliknya dia pribadi. Satu. Yang kedua, dia tidak sedang berkata-kata, berakrobatik di rumahnya, menempelkan tulisan di kamarnya, tetapi dia sampaikan di Twitter, di media sosial, yang kemudian itu dibaca, ya, secara tidak langsung dia telah menyiarkan sesuatu ke ruang publik dengan sangat-sangat sengaja. Dengan sengaja, bukan tidak sengaja, tapi sangat sengaja. Mulai dari menulis, kemudian mengirim atau memposting, itu suatu kesadaran, dan konsekuensi logisnya adalah ketika sudah disampaikan ke publik, maka tidak bisa lagi dianggap itu urusan pribadi. Ya, kalau karena dia membawa idiom-idiom agama, yang agama itu bukan milik pribadi. Jadi, mau ngeles pakai apa, juga sudah kita pastikan bahwa problemnya dia adalah menyampaikan ke media publik, dan sudah banyak kok orang yang bermasalah, dan bisa jadi dia kandidat berikutnya akan menyusul orang yang diproses hukum dan dibawa ke penjara. Oke, kita lanjut. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Oke sahabat, coba kita dengarkan atau simak pelan-pelan sekali lagi di bagian ini. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Ya, di sini dia mengatakan bahwa jika sadar, saya tidak perlu memposting atau mengatakan di media sosial tadi, ya, kalau nggak salah seperti itu, tetapi saya berdialog dengan dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Tetapi faktanya yang dia lakukan adalah posting di media sosial, di Twitter. Dia berbicara, menyampaikannya di situ. Yang dipersoalkan publik bukan soal dia cerita atau ngeles atau dialog imajinernya antara pikiran dan hati. Yang dipersoalkan publik adalah yang dia posting di media sosial. Jadi nggak sinkron. Dia mengatakan kalau saya lagi down, saya melakukan begini, melakukan dialog imajiner antara hati dan pikiran, tetapi faktanya, sekali lagi faktanya, dia sampaikan di media sosial. Kan sudah nggak sinkron. Pikiran saya menyatakan, hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah. Tetapi kemudian hati saya berkata, hei kau tidak. Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat. Ada yang akan menjagaku selalu. Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Oke, kita stop lagi. Mari kita ulas lagi ya. Nah, dia mengatakan bahwa itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hatinya. Pikirannya
mengatakan bahwa Allahmu lemah, sedangkan hatinya mengatakan Allahku kuat. Kan begitu ya? Berarti di sini terjadi dialog antara si Ferdinand, kemudian pikirannya, kemudian hatinya. Jadi ada 3 di sini. Kata pikirannya mengatakan kepada Ferdinand, Allahmu lemah. Kata hatinya mengatakan kepada Ferdinand, Allahmu kuat. Kan begitu ya, Mak? Maksudnya kalau kita tangkap dari penjelasannya dia. Pertanyaannya, kalau dia ke sekolah, kalau dia belajar, kenapa pikirannya sama hatinya nggak diajak? Dalam satu tubuh bisa berantem seperti itu. Ya. Kenapa nggak diajak bareng supaya sinkron antara pikirannya dan hatinya? Kalau pikirannya berbeda dengan hatinya dan ini begitu luar biasa melahirkan apa yang dia tulis selama ini, ya tentu sudah paham makhluk model seperti apa dia, sedang bermasalah apa dia. Ya. Terus kalau dia ke gereja nih, dia membawa apa di sana? Versi pikirannya atau versi hatinya? Ayo. Dia mengimani sebagai seorang Kristiani, itu dia menggunakan pikirannya, imannya secara pikiran atau secara hati. So, kalau antara hati dan pikiran kan nggak sinkron nih. Nah, sahabat, sulit kita menemukan makhluk seperti ini. Jarang ya, bahkan mungkin nggak ada. Saya sendiri baru nyimak dari dia. Ada orang beragama mengimani Tuhan, tapi antara pikiran dan hatinya berbeda. Pikirannya mengatakan lemah, hatinya mengatakan kuat. Dalam satu tubuh, dalam satu diri. Ini bermasalah. Ya, jadi ini dia bermaksud sih melakukan pembelaan. Tapi mohon maaf Ferdinand, ini publik Indonesia, netizen, semuanya insya Allah masih punya akal sehat. Dan seandainya mungkin sebagian ada yang ya kemampuan nalarnya di bawah standar rata-rata sehingga percaya-percaya dikibuli berulang-ulang bertahun-tahun, itu diiyain aja, tetap ngefans, ya tentu ini Anda nggak menemukan ini di keseluruhan rakyat Indonesia. Ya, Anda misalnya pergi melakukan ibadah, tetapi berantem antara hati dan pikiran Anda. Pikiran Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda lemah, tetapi hati Anda mengatakan, oh tidak, Tuhan itu kuat. Itu kan kasihan sekali. Nanti Anda jungkir balik, guling-guling, salto begitu ya. Ketika ditanya oleh pendeta atau pastor, Ferdinand, ngapain seperti itu? Oh, maaf Pak Pendeta, maaf Pak Pastor. Ini lagi terjadi dialog imajiner antara hati dan pikiran saya, begitu ya. Atau misalnya Anda sudah mengaku sebagai mualaf, katanya mualaf dari tahun 2017. Tapi antara pikiran dan hati Anda nggak sinkron. Terus mau ke masjid, mau sholat. Pas giliran mau sujud, Allahu Akbar begitu, mau sujud, tiba-tiba pikiran Anda menolak. Oh, jangan sujud, Tuhanmu lemah. Terus kata hati, oh tidak, Tuhanmu kuat. Kan begitu. Akhirnya bukan sujud, tapi malah jungkir balik. Ini apa-apaan coba? Kebayang nggak? Ini luar biasa. Jadi, aduh, kalau mau bikin alasan Boya yang sedikit rasional, si Ferdinand, gak usah ngaco lah ya. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang, dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun, ternyata tidak tabayun, tetapi malah ikut-ikutan mempelintir. Tidak apa-apa. Iya, ini juga dia lagi-lagi ngeles ya. Dia menyalahkan pihak lain, harusnya tabayun, padahal ikut menyerang. Kan saya katakan tadi, apa dia nggak sadar bahwa yang dia posting itu ke Twitter? Dia nggak sadar itu media sosial, dibaca oleh publik. Kalau seandainya dia tulis di kamarnya, pakai papan tulis atau pakai kertas, posting di kamarnya, tulis di kamarnya, atau mungkin di pintu WC-nya, ya, atau mungkin dia sambil guling-guling gitu ya. Oh, berantemnya antara pikiran dan hatinya membuat dia guling-guling tadi dari kasur terus jatuh ke lantai, terus dia masuk kolong kasur terus keluar lagi. Itu nggak ada yang ngurusin. Tapi kan dia juga sadar
sadar sesadar-sadarnya yang dia posting itu di media sosial. Jadi mau dikatakan imajiner antara pikiran dan hatinya tetap nggak bisa dibenarkan. Dinan, Anda ngerti hukum nggak sih? Anda posting di media sosial dan Anda tentu sudah tahu bahwa sudah banyak yang dikarungin dibawa ke aparat penegak hukum karena memposting sesuatu yang melanggar hukum. Dan ya, saya yakin Anda juga kandidat berikutnya. Anda nggak tahu yang Anda posting itu di media sosial, bukan di bilik pribadi Anda. Masa Anda nggak bisa bedakan antara ruang privat dan ruang publik? Ini, jadi mau ngelihat seperti apa Anda nggak bisa, karena ya kecuali Anda ngaku nggak waras. Nah itu, kalau itu ya harus kita secepatnya bawa Anda ke rumah sakit jiwa ya. Orang yang mengalami masalah gangguan mental, gangguan kejiwaan ya dirawat. Ya, orang dalam gangguan jiwa, ODGJ ya, itu harus dirawat. Kalau Anda ngaku seperti itu ya nggak apa-apa. Ya boleh, silakan nanti nyatakan diri Anda mengalami gangguan itu, maka siapapun nggak ada yang berhak untuk memprotes, karena Anda sedang sakit. Tetapi kalau Anda ngaku sehat, tapi antara yang Anda sampaikan dengan yang kenyataannya itu berbeda, ya Anda mau bohongin siapa? Kan begitu. Jadi nggak sinkron. Yang dia katakan dengan kenyataannya nggak sesuai. Masa sih mantan Partai Demokrat atau mungkin masih aktivis sebagai Partai Demokrat, tapi nggak bisa bedakan antara ruang publik dan ruang privat. Masa omongan hati, gejolak imajiner tadi, perdebatan imajiner tadi antara hati dan pikiran tiba-tiba tertulis di Twitter? Kan nggak mungkin ya, jadi ngeles aja. Tapi kalau memang kenyataannya demikian, ya tentu Anda tidak bisa dihukum, karena yang dihukum itu harus sehat jasmani dan rohani. Yang mengalami problem kejiwaan itu harusnya bukan di proses hukum, tetapi dibawa ke rumah sakit gangguan kejiwaan terdekat atau minimal ke psikiater. Anda perlu terapis loh si Ferdinand. Kalau memang demikian ya, sulit sekali dicari ke rasionalnya. Jangankan memposting sesuatu perkataan atau gambar atau apapun yang berkaitan dengan pihak lain atau umum. Kita memposting sesuatu yang sangat pribadi sekali, sangat privat. Misalnya nih, si A dia suka memakai kancut warna merah, ya, dia pakai di kamar pribadinya. Tapi kemudian dia posting model ke bla 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 nya itu ke umum, ke media publik, itu jadi masalah karena melanggar etika. Ya, jadi nggak bisa dikatakan ini kan saya suka, ini kan hal yang pribadi saya. Nggak bisa, karena Anda posting di media umum. Soal Anda suka memakai kancut warna merah misalnya, ya itu persoalan pribadi. Tetapi ketika Anda posting di media umum, itulah jadi persoalan publik. Oke, coba kita lanjut. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan kemarin saya sedang banyak beban, tapi tidak apa-apa. Saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat siapapun tidak nyaman. Iya, jadi sampai di bagian akhir penjelasannya pun sama sekali tidak menunjukkan bahwa ada hal yang rasional yang bisa kita maklumi atau bisa kita pahami dari dia. Masalahnya karena bukan soal apa yang terjadi dalam pikiran dan hatinya, bukan. Tapi persoalan dia posting di media sosial. Itu yang dipersoalkan dan itu yang dilaporkan, dan itu akan menjadi barang bukti untuk diperkarakan dan dibawa ke proses hukum. Ya, siap-siap saja Ferdinand. Apakah di detik berikutnya dia udah bisa menyampaikan hal yang rasional? Coba kita dengarkan. Tapi intinya bahwa itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya, bukan menyerang siapapun. Tidak mungkin saya bicara dengan orang lain, Allahmu, Allahku, karena kita punya Tuhan yang satu.
Ya, sama-sama makin tidak jelas. Dan walaupun diulang-ulang dikata seperti itu sama sekali tidak mengubah situasi untuk bisa kita memaklumi dia. Karena nggak sesuai. Ya, mohon maaf Ferdinand. Jadi tidak mungkin saya bicara seperti itu kepada siapapun, kecuali kepada diri saya sendiri. Saya harap dengan ini semua bisa mengerti, memahami, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, semoga sejahtera. Ya, kita maklumi, kita memahami apa yang terjadi pada diri Anda. Tapi sekali lagi, karena Anda memposting di media sosial, mau Anda mengatakan bahwa saya tidak bermaksud menyerang pihak tertentu, kelompok tertentu, tapi ini adalah imajiner pribadi, ya nggak sesuai karena Anda posting di media sosial. Saya ulang lagi, karena Anda posting di media sosial, itulah problemnya yang menjadi domain publik untuk memproses, melaporkan Anda ke proses hukum. Jadi siap-siap saja Ferdinand, saya cuma menyarankan dua ya. Pertama, kalau memang Anda berada dalam posisi yang tidak tenang, tidak nyaman, dalam tekanan, ya sebaiknya Anda silakan berekspresi, bereksplorasi, berdialog imajiner antara pikiran dan hati Anda, tapi jangan disampaikan ke Twitter, karena Twitter itu media publik. Ya, karena media publik tentu Anda bisa diproses hukum. Lagi-lagi saya ulangi, akan diproses hukum, dan kemungkinan Anda menjadi kandidat berikutnya untuk sampai ke pengadilan. Dan kita menunggu bagaimana akrobat imajiner antara pikiran dan hati Anda ketika berada di depan hakim. Ya, tentu ini akan sangat seru sekali, dan saya termasuk yang siap-siap untuk menonton nanti ya, menyiapkan waktu untuk menonton akrobatik Anda. Ya, itu satu. Yang kedua, saya juga menyarankan si Ferdinand Hutahian, kalau Anda sekolah, Anda belajar, dua-duanya bawa ya, antara pikiran Anda dan hati Anda jangan ditinggal ya. Jadi jangan salah satunya tinggal di rumah. Nah, ini masalahnya. Supaya sinkron antara pikiran Anda, hati Anda bekerja sama sinkron ketika mengatakan sesuatu itu sesuai. Ya, itu saran saya. Cukup baik, saya masih mau menyarankan Anda, ya walaupun saya juga kesal sama Anda, tetapi saya mencoba memberikan saran yang baik. Mudah-mudahan Anda bisa kembali ke jalan yang benar. Kalau Anda mau berharap sehat sejahtera, yang mestinya sehat sejahtera, yang perlu disehatkan adalah mental Anda, supaya tidak terjadi pikiran Anda, hati Anda tidak sinkron, dan itu sangat melukai ya banyak orang karena disiarkan ke media sosial. Jadi nggak bisa dikatakan, oh ini pribadi saya tidak bermaksud, ya itu nggak mungkin ya, karena Anda posting di media sosial masa tidak ditujukan untuk publik. Ya, jadi yang benar aja. Oke, sampai di sini sahabat. Mudah-mudahan sudah bisa memberikan pencerahan, minimal pendapat saya sebagai warga negara yang punya hak yang dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana juga hak si Ferdinand untuk membela diri, dan tentu kita tunggu di proses hukum berikutnya. Semoga kita berharap polisi, dan kita yakin polisi bersikap profesional untuk memproses laporan ini, kasus ini, sampai ke vonis hakim, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.